Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara jemaat Tuhan GPD Budha Mulia dan saudara-saudara dimanapun yang bisa mendengar siaran ini. Selamat pagi, kita jumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur pagi hari ini karena kami menyadari bahwa seluruh keberadaan kami pada pagi hari ini semua hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sepanjang malam Tuhan sudah jaga, pelihara, lindungi kami, dan pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa, sebelum kami masuk melangkah di hari yang baru ini, kami rindu kembali untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menjadi renungan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Allah pagi hari ini saya ambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Kemudian kita akan membaca satu ayat di situ, ayatnya yang ke-13. Injil Yohanes pasal 16, ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari pasal ini, pasal 16, Tuhan Yesus dia berbicara tentang pekerjaan penghibur. Pekerjaan penghibur atau pekerjaan daripada Roh Kudus yang akan diutusnya, yang akan Dia minta kepada Bapa untuk dicurahkan kepada dunia, secara khusus kepada gereja Tuhan. Saudara, dari sekian banyak tugas dan pekerjaan daripada Roh Kudus atas gereja dalam rangka meneruskan misi Kristus lewat orang-orang percaya atau gereja Tuhan, saudara, kita melihat di sini bahwa Roh Kudus yang akan diutus itu ke dalam dunia ini kepada gereja Tuhan, kepada orang percaya, Dia tidak akan berkata-kata, Dia tidak akan menyampaikan sesuatu program yang terlepas dari misi dan rencana daripada Allah Bapa, atau Dia tidak akan keluar dari koridornya rencana agung, rencana besar dari sorga untuk dunia. Saudara, dari ayat yang kita baca ada satu kalimat yang sangat menarik sekali, saudara-saudara ya. Satu kalimat yang sangat menarik sekali yang mungkin dapat kita garis bawahi. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Saudara, sekali lagi saya katakan, Roh Kudus datang, Dia tidak membuat program baru. Roh Kudus datang, Dia tidak membuat sistem baru. Tapi Roh Kudus datang, saudara-saudara, ke dalam dunia ini, ke dalam gereja, Dia melanjutkan, saudara-saudara, program besar dari kerajaan sorga, program agung dari Allah Bapa lewat Yesus Kristus yang sudah menjadi korban untuk menebus dosa umat manusia.
Dan dia katakan segala sesuatu yang dia katakan, dia akan sampaikan sesuai apa yang dia dengar. Haleluya. Sebab itu firman Allah pada pagi hari ini saya beri judul belajar mendengar. Belajar mendengar. Saudara, mendengar itu sangat penting sekali. Dari indera yang dimiliki oleh manusia, salah satunya yaitu indera pendengaran. Dan saudara-saudara, pendengaran atau telinga itu adalah salah satu pintu gerbangnya manusia. Salah satu pintu gerbangnya, saudara-saudara. Jadi kita punya pintu gerbang yang sangat penting sekali, yaitu pertama mata dan yang kedua telinga. Mata atau telinga ini saudara-saudara hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan manusia. Sebab apa yang dilihat oleh mata itu akan mempengaruhi jiwa orang itu. Apa yang dilihat oleh mata itu akan membentuk kepribadian orang itu. Demikian juga apa yang didengarnya itu akan mempengaruhi jiwa dari orang itu. Apa yang didengarnya, saudara-saudara, itu akan membentuk watak pribadi karakter dari orang itu. Sebab belajar mendengar ini sangat penting. Ya, mendengar. Saudara, ketika kita salah mendengar, maka kita akan salah dalam bertindak. Ketika kita salah mendengar, salah menangkap, saudara-saudara, maka kita akan salah dalam mengartikan. Ketika kita salah mendengar, ketika kita salah menangkap segala sesuatu informasi itu, maka saudara-saudara kita juga akan salah di dalam mempraktekkan. Kita akan salah di dalam melakukan, saudara-saudara, menerapkan. Sebab itu belajar mendengar itu sangat penting, ya. Belajar mendengar itu sangat penting. Gereja Tuhan, kita harus belajar mendengar. Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29, dia pernah berkata begini, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Sekali lagi kita ketemukan, belajarlah kepadaku. Yesus memberikan contoh teladan kepada gereja dalam hal mendengar. Karena dia mendengar pesan Bapa, dia mendengar pesan kerajaan sorga dalam dia menyampaikan misi dari Bapa, maka dia akan melakukannya sesuai dengan apa yang dia tahu, sesuai apa yang dia dengar. Ya, sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia harus menderita, dia harus disiksa, dia harus dicambuk, dia harus diludahi, dia dimaki, dia disalibkan. Karena dia menangkap, saudara, pesan dari Bapa, pesan dari kerajaan sorga, maka dia melakukannya dengan segala resiko. Ketika kita mendengar firman Allah dengan benar, maka kita akan melakukannya. Yesus katakan, belajarlah kepadaku. Apa yang harus kita belajar kepada Yesus? Salah satunya adalah mendengar dengan baik dan mentaati, melakukan, mentaati perintah, mendengar. Firman Allah katakan, saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara.
Mendengarkan firman Allah dan memelihara itu sama dengan mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Memelihara atau melakukannya, merenungkannya, mempraktekkannya. Kalau kita salah dalam mendengar, maka kita akan salah dalam praktek. Kalau kita salah dalam mendengar, menangkap, maka kita akan keliru dalam saudara-saudara melakukan, mempraktekkan saudara-saudara apa yang kita dengar. Haleluya. Matius 7 ayat 24 dia katakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, sekali lagi, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi orang yang mendengarkan dan tidak melakukan, dia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Jadi saudara-saudara, mendengarkan ini sangat penting. Anak Tuhan, gereja Tuhan harus belajar mendengarkan dengan baik. Sebab ketika kita mendengarkan dengan baik, maka prakteknya akan baik. Prakteknya akan benar. Kita tidak akan salah dalam melangkah. Kita tidak akan salah dalam melakukan apa yang kita dengar. Dalam ayat pokok tadi kita baca, saudara-saudara, dia akan berkata-kata seperti apa yang dia dengar. Jadi kita saudara-saudara dalam melakukan apapun saja, kita tidak boleh mengurangi atau kita tidak boleh menambah atau kita tidak boleh saudara-saudara menawar, ya. Apa yang kita dengar harus kita lakukan seperti apa yang kita dengar. Sebab itu Yesus sudah ajarkan. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan kiranya memberkati kita, kita menjadi pendengar-pendengar yang baik dan menjadi pelaku-pelaku yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Pagi hari ini kami kembali diingatkan oleh firman-Mu agar supaya kami mau belajar mendengar. Dan kami mau belajar untuk mendengar dengan baik, dengan benar, sehingga kami juga akan tidak salah, tidak keliru di dalam melakukannya, di dalam mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, terima kasih. Berkati seluruh sidin jemaat-Mu sepanjang hari ini. Kalau ada umat-umat-Mu, jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, sakit penyakit, atau pergumulan perekonomian keuangan, hamba berdoa Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati, Engkau sertai, Engkau campur tangan. Berkati seluruh sidin jemaat-Mu di GPDI Budi Mulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.